Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Kesehatan Lingkungan Kerja, yaitu makalah dengan judul Kesehatan Lingkungan Kerja pada Industri Pertambangan Minyak dan Gas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada Ansari, Herlianti, Lemar Bayani, Lovina Gianina, Muhammad Robi, Muhammad Yusri Iza Abizar, Riyandi Rosmawan Aditama, Silvanya Ramadhani, Pinkan Alsinski, dan Zenia Erni. Kemudian masuk sesi berikutnya yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama dipersilakan kepada Saudara Yusril. Latar belakang. Industri migas sebagai industri bergerak dalam produksi minyak bumi atau gas alam memiliki sebuah sistem dalam distribusi produk. Mereka setelah diambil dari sumur bor dan melalui beberapa tahap seperti pemisahan dan distilasi. Distribusi dari daratan setelah diproduksi akan dialirkan menuju tanker-tanker di lautan atau offshore yang sudah menunggu untuk dialirkan produk mereka ke dalam tanker tersebut untuk diekspor ke seluruh dunia. Setiap suatu proses pastilah terdapat resiko. Dalam hal industri besar seperti ini, resiko dari suatu sistem proses yang berjalan kontinu sangatlah banyak, mulai dari kesalahan pembacaan pada sensor sehingga menimbulkan false trip alarm, hingga resiko lain yaitu meledaknya suatu unit akibat overflow atau overpressure. Semua hal itu sangat memungkinkan terjadi pada industri manapun. Resiko pasti ada dan mutlak. Tidak bisa dihilangkan, hanya masalah waktu saja kapan datangnya. Untuk itu, tugas para engineer adalah memperkecil resiko tersebut dan mengantisipasi apabila resiko tersebut terjadi. Dalam hal kegiatan operasional industri hulu minyak dan gas bumi atau migas, kesehatan dan keselamatan kerja menjadi hal yang sangat penting. Pekerja di industri hulu migas mempunyai potensi resiko yang besar terhadap kondisi kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan dituntut untuk menerapkan sistem kesehatan, keselamatan kerja, dan lindung lingkungan untuk mencapai tujuan operasi industri hulu yang nihil kecelakaan atau zero accident. Tujuan: 1. Untuk mengidentifikasi penerapan kesehatan lingkungan kerja di industri pertambangan minyak dan gas. 2. Untuk mengidentifikasi penyakit dan potensi bahaya industri pertambangan minyak dan gas. Ketiga, untuk mengidentifikasi pencegahan dan pengendalian bahaya di industri pertambangan minyak dan gas. Adapun standar dan persyaratan lingkungan kerja, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016, tujuan dari pengaturan standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri, terutama industri minyak dan gas, yaitu agar kualitas lingkungan kerja industri yang sehat dalam rangka menciptakan pekerja yang sehat dan produktif dapat terwujudi gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri dapat dicegah. Persyaratan lingkungan kerja, yang pertama itu persyaratan faktor fisik, yang kedua persyaratan faktor biologi, yang ketiga yang ketiga yaitu persyaratan penanganan beban manual, dan yang keempat yaitu persyaratan kesehatan pada media lingkungan. Selanjutnya, penyakit akibat kerja yang dapat timbul di bidang industri minyak dan gas. Terdapat beberapa faktor penyebab, kemudian ada pengendaliannya, selanjutnya ada pencegahan serta penanggulangannya. Jadi untuk faktor penyebab itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama faktor fisik, kedua faktor biologi, ketiga faktor kimia, serta yang keempat faktor ergonomi atau fisiologi. Kemudian dari jenis penyakit, yang pertama penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul, kemudian penyakit kanker akibat kerja, serta penyakit spesifik lainnya. Kemudian ada pun bentuk pengendaliannya, yang pertama itu ada antisipasi, kemudian ada rekognisi, selanjutnya ada evaluasi, serta pengendalian. Adapun bentuk pencegahan serta penanggulangan dari akibat kerja yang dapat ditimbulkan di bidang industri minyak dan gas, itu yang pertama ada pencegahan secara premier,
kemudian pencegahan sekunder, serta yang terakhir pencegahan tersier. Selanjutnya standar kesehatan lingkungan kerja. Standar kesehatan lingkungan pada industri pertambangan minyak dan gas mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Adapun standar lingkungan kerja itu terdiri atas ambang batas faktor fisik dan kimia, indikator pelajaran biologi, dan standar baku mutu kesehatan lingkungan. Untuk potensi bahaya di lingkungan industri, menurut Rifati 2018, potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat menyebabkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Bahaya adalah segala sesuatu, termasuk situasi atas tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Adapun bentuk kegiatan di industri migas yang menimbulkan potensi bahaya yaitu dari kegiatan penerimaan, penimbunan, penyaluran, maintenance, dan sarfas, dan juga marine atau pelabuhan. Pada penerapan higien dan sanitasi, menurut Ramlan dan Sumihardi tahun 2018, beberapa program higien dan sanitasi pada industri perusahaan minyak dan gas yaitu adalah yang pertama ada penyediaan air bersih seperti pipanisasi, sumur bor, penampungan air, pemurnian air bersih, dan distribusi. Yang kedua ada drainase seperti penyediaan MCK umum dan pembangunan saluran air. Lalu yang terakhir adalah persampahan meliputi penyediaan bank sampah, pemanfaatan sampah organik dan anorganik, serta biogas. Lalu pada program sanitasi lingkungan pada industri minyak dan gas meliputi yang pertama ada pengelolaan air bersih, pembangunan sarana air bersih, percontohan sumur gali untuk air bersih, bantuan sarana air bersih, pengembangan jaringan air bersih, pengembangan konversi sumber daya air, program penyediaan fasilitas electrical power air bersih atau genset, lalu ada pembuatan sarana dan fasilitas MCK umum dan sumber air bersih, pembangunan toilet umum atau toilet ramah lingkungan, lalu ada program penanggulangan banjir di lingkungan sekitar melalui pembuatan saluran air, dan yang terakhir ada pembuatan saluran drainase. Bahan-bahan kimia yang terdapat dalam proses pengolahan minyak dan gas bumi, yang pertama itu ada asam sulfat, merupakan asam mineral anorganik yang kuat yang merupakan salah satu produk utama industri kimia. Untuk industri migas, pada saat proses penyulingan minyak bumi, asam sulfat digunakan dalam proses penghilangan zat-zat pengotor dari minyak bumi. Selanjutnya ada asam klorida, merupakan larutan akuatik dari gas hidrogen klorida. Senyawa ini digunakan secara luas dalam industri. Selanjutnya ada tetraetilet yang merupakan zat adiktif penambah bilangan oktan bensin. Dampak terpapar bahan kimia, yang pertama itu asam sulfat atau H2SO4. Risiko penggunaan H2SO4 pekat meliputi dapat mengakibatkan iritasi jika terkena kulit, mata secara langsung, menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan, luka bakar pada kulit, dan dapat menimbulkan kerusakan membran mukosa pada mata, mulut, dan saluran pernapasan. Selanjutnya ada asam klorida HCl. Jika kontak dengan kulit akan membuat kulit melepuh, terbakar, dan nyeri. Asam klorida menyebabkan kerusakan pada paru-paru yang membuat pengambilan oksigen terganggu seperti dada terasa sesak, batuk berdarah, pusing, serta pingsan. Selanjutnya ada tetraetilet, merupakan bahan beracun. Jika terhirup bahan aditif ini akan mengakibatkan gangguan pada saraf, ginjal, dan darah. Selanjutnya ada jenis-jenis bahaya di industri pertambangan minyak dan gas. Menurut Supriyadi dan Ramdan, jenis-jenis bahaya di industri pertambangan minyak dan gas itu ada bahaya fisik, bahaya mekanis, dan bahaya kimia, juga bahaya listrik. Bahaya fisik yaitu terdapat pada pekerjaan yang efek bahayanya berdampak kepada pekerja baik secara langsung, yaitu seperti tersembur material panas dan uap panas,
atau berdaya jangka waktu, seperti gangguan pendengaran akibat kebisingan. Yang kedua ada bahaya mekanis, bersumber dari peralatan mekanis atau benda-benda yang dikerjakan oleh pekerja. Yang ketiga ada bahan kimia bersumber dari bahan-bahan atau zat kimia, contoh terkena cairan bahan kimia yang mengalami iritasi ringan sampai tinggi. Jika terkena anggota tubuh atau dapat menyebabkan penyakit pada pekerja yang terpapar bahan kimia tersebut. Yang keempat ada bahaya listrik yang dapat mengakibatkan berbagai bahaya seperti kebakaran, sengatan listrik dan korsleting, mengalami luka bakar, hingga meninggal dunia, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang pertama, hindari pengambil keputusan untuk menghentikan kegiatan atau penggunaan proses, bahan, alat yang berbahaya. Lalu, mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya tersebut atau disebut reduce likelihood, kemudian mengurangi konsekuensi kejadian atau disebut risk transfer, dan yang terakhir ada menanggung risiko yang tersisa. Penanganan risiko tidak mungkin menjamin risiko tersebut atau bahaya tersebut hilang semuanya, sehingga masih ada sisa risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya itu penerapan gizi di tempat kerja. Menurut Sumamur, dalam penelitian Nurhayati tahun 2010, kebutuhan kalori orang dewasa ditentukan sebagai berikut. Yang pertama itu metabolisme basal, sejumlah tenaga yang dibutuhkan oleh tubuh dalam keadaan istirahat sambil tiduran dan tenang. Yang kedua itu pengaruh makanan pada makanan-makanan sehari-hari yang mengandung 3 campuran zat penghasil energi seperti karbon, lemak, protein. Yang ketiga itu aktivitas fisik atau kerja otot. Setiap orang yang melakukan kegiatan otot membutuhkan tenaga yang cukup karena jumlah tenaga yang diperlukan untuk masing-masing jenis pekerjaan ini tidak sama. Oleh karena itu, kalori tambahan yang diperlukan juga tergantung pada berat ringannya pekerjaan yang dilakukan. Yang terakhir yaitu kondisi tertentu. Seperti kondisi hamil dan menyusui bagi wanita membutuhkan tambahan kalori sebanyak 10% dari kebutuhan kalori per hari. Ergonomik lingkungan kerja pada industri pertambangan minyak dan gas. Yang pertama untuk tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, meningkatkan kesejahteraan sosial, menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek yaitu aspek teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya. Secara umum kemampuan, kebolehan dan keterbatasan manusia ditentukan oleh berbagai faktor yaitu umur, jenis kelamin, ras, antropometri, status kesehatan, gizi, kesegaran jasmani, pendidikan, keterampilan, budaya, tingkah laku, kebiasaan, dan kemampuan beradaptasi. Manuaba 1998. Selanjutnya ada APD yang perlu digunakan di industri pertambangan minyak dan gas. Yang pertama, alat pelindung kepala. Yang kedua, alat pelindung mata dan muka. Yang ketiga, alat pelindung telinga. Yang keempat, alat pelindung pernapasan. Yang kelima, alat pelindung tangan. Yang keenam, alat pelindung kaki. Dan yang terakhir, alat pelindung pakaian. Dapat kita lihat juga untuk alat pelindung kepala itu berupa helm safety yang biasa digunakan di perusahaan-perusahaan pertambangan. Selanjutnya ada alat pelindung mata dan muka, yaitu berupa kacamata pelindung. Selanjutnya ada alat pelindung telinga berupa earmuff dan earplugs. Alat pelindung pernapasan dapat kita lihat pada gambar 4. Selanjutnya ada sarung tangan untuk alat pelindung tangan itu sendiri. Yang selanjutnya ada sepatu safety untuk alat pelindung kaki. Kesimpulan dari hasil pembahasan makalah ini adalah area industri migas ini adalah area yang tidak terlepas dari bahan-bahan kimia beracun dan berbahaya yang dapat memberikan kerugian bagi perusahaan jika penanganan tidak memadai. Karena selain beracun, korosif, bahan tersebut mudah terbakar dan meledak. Informasi yang kurang dan tidak benar terhadap bahan kimia ini dapat mengakibatkan fatal bagi operator yang bekerja dengan bahan kimia itu.
Kesehatan, keselamatan kerja atau K3 di industri migas sangat kompleks. Hampir semua aspek K3 diterapkan di industri migas. Hal ini karena industri migas berhubungan dengan bahan berbahaya, yaitu minyak bumi itu sendiri mengandung substansi berbahaya, menggunakan proses yang berisiko tinggi dan masih menggunakan banyak manpower atau minim otomatisasi. Banyaknya pekerjaan lapangan serta menggunakan peralatan, fasilitas atau konstruksi yang besar dan kompleks. Karena itu semua aspek K3 dimulai dari keselamatan proses, keselamatan pekerjaan listrik, keselamatan pekerjaan di ketinggian, keselamatan pekerjaan di area yang mungkin terbakar atau meledak, keselamatan berkendara atau karena area yang luas, higien industri, ergonomi perkantoran dan industri, keselamatan bahan kimia, keselamatan konstruksi alat atau alat berat, kebugaran kerja untuk kerja berat, dan bahkan keselamatan pangan bagi pekerja pun harus diterapkan di industri migas. Sarannya yaitu kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting dalam pembangunan karena sakit dan kecelakaan kerja akan menimbulkan kerugian ekonomi atau loss benefit suatu perusahaan itu atau negara. Oleh karena itu, kesehatan dan keselamatan harus dikelola secara maksimal, bukan saja oleh tenaga kesehatan, tetapi seluruh masyarakat. Sekian presentasi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Saudara Lovina. Itu tadi merupakan pemaparan materi dari tugas kami. Semoga dapat menambah wawasan serta bermanfaat. Dengan berakhirnya sesi pemaparan tadi, maka berakhir pula presentasi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.